Tunggu, sebelum mulai ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya dulu ya, biar kalian bisa jadi gacor, bercanda gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Pujaro Sandi. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari macam bahaya. Nah, tinggal ngitung berapa hari lagi nih kita bakal menjelang bulan suci Ramadan. Nah, nggak kerasa beberapa hari lagi, tinggal menghitung hari kita bakal menjelang bulan suci Ramadan ya. Pasti di bulan ini juga kita bakal sangat membutuhkan biaya yang sangat besar mungkin kan, untuk hal-hal yang lain, mungkin untuk lebaran, persiapan lebaran. Gimana kalau mau kita dapat rezeki, gimana kita mau mendapatkan uang, sedangkan pada saat ini nunggu orderan tuh delaynya lama banget, bener-bener lama bener, kayaknya gue juga ngerasain gitu ya. Tapi di sini pengalaman gue pribadi, gue ini tiap hari ngebit itu nggak jarang banget. Untuk dua bulan terakhir ini untuk mendapatkan sekitar kayak 12 trip ke atas gitu ya, susah gitu dapetinnya. Padang mungkin 9, 7 gitu kan, 10 gitu. Cuman memang argonya agak lumayan, argo 20, 25, 30 gitu ya. Tapi nah, pada hari ini gue pengen share ke kalian, gue bisa mendapatkan di atas 15 trip gitu kan, dengan keanehan yang gue rasain di lapangan gitu ya. Jadi pengalaman gue ini siapa tahu aja bisa bermanfaat bagi kalian dan kalian lakuin, dan semoga aja tidak menjadi delay yang lama lagi bagi kalian semua. Jadi ini adalah pendapat dan sudut pandang dari gue. Jika kalian mungkin tidak sependapat itu nggak ada masalah, tapi jika kalian punya pendapat yang lebih baik lagi, boleh kalian tinggalkan di kolom komentar pendapat kalian itu supaya bermanfaat bagi rekan-rekan yang lainnya. Nah, lanjut aja ya. Jadi gue itu punya pengalaman, memang 2 bulan ini memang susah, delaynya lama gitu, walaupun memang penghasilannya ya alhamdulillah bagi gue, cuman harus sabar gitu kan. Nah, pada saat 2 hari belakangan ini gue merasakan, pada hari ini gue merasakan memang yang luar biasa banget tripnya gitu ya. Jadi delaynya itu dibanding yang kemarin-kemarin tuh cepat gitu ya. Karena yang pertama yang gue lakuin hari ini adalah ketika gue biasanya ngebit itu di pasar ya. Jadi di pasar di area Gading Serpong itu, jadi gue tiap hari itu berbulan-bulan gue di situ tiap paginya gitu kan, apa mungkin pindah sedikit gitu. Tapi pada saat ini gue pindah ke, kalau mungkin yang di Tangerang tahu ya, di Alam Sutra gitu. Jadi gue pindah di Alam Sutra itu, yang istilahnya pagi-pagi tuh kayaknya nggak pernah gue main di situ gitu loh, nggak pernah sama sekali main di situ. Cuman ya gue ngincer tempat ya, area gue main pasar, gosop gosen GoFoodnya masuk gitu kan. Jadi gue pindah ke tempat itu karena gue pengen nyemprot gitu ya, karena gue pengen penyemprotan gitu kan. Ketika gue melakukan penyemprotan, gue mampir dulu pasar, ketemu kawan, ngobrol sambil gue nyalain aplikasinya. Di situ selang 40 menit kalau nggak salah, 40 menit gue dapat lagi jalan belumnya. Jadi nganternya itu sekitar 2 kilo dari pasar ya. Nah, setelah itu gue udah nganter 2 kilo dari pasar, gue menuju pulang nih. Mungkin sekitar 500 meter lagi gue sampai pasar itu, udah nyamber lagi orderan di pasar itu. Nyamber lagi di pasar itu, gue pick up lagi kan, selesai lagi, nggak lama gue ngelipir bentar dikit, nyamber lagi, dan seterusnya sampailah, singkat ceritanya seperti itu. Nah, jadi pertama mungkin kalau kalian itu merasakan delay yang cukup lama mungkin ya di area andalan kalian itu apa di mana, coba pindah, tapi pindahnya jangan kayak pindah deket-deket gitu ya. Jadi kayak kalian mainnya, umpamanya gua ambil contoh yang kalian mainnya biasanya di mall gitu kan. Mungkin di mall yang ini kalian tuh ngerasain delay yang lama, nggak dikasih orderan, coba kalian pindah ke mall yang lain gitu kan. Apa mungkin memain di pasarnya kalian biasa pasar mana, terus kalian pindah berjauhan tapi tetap di pasar gitu ya. Kalian cari lagi area yang fresh, tapi orderannya juga memang orderan histori kalian ya, GoShop ya, GoSend, apa GoRide. Mungkin kalau GoRide terminal 1 nggak dapet, pindah ke terminal yang lainnya gitu ya. Jadi kita tetap pindah ke lokasi, cuman tetap histori kita tuh tetap ada gitu. Maksudnya histori bukan tempat, tapi histori yang dimana kita itu histori layanan sering yang kita dapat gitu kan, apa GoSend, apa GoShop gitu kan. Jadi bisa kalian lakuin seperti itu, karena yang gue lakuin seperti itu. Terus yang kedua juga, ini pengalaman gue pribadi ya, nggak tahu itu pengaruh atau enggak atau memang gimana, tapi siapa tahu aja bermanfaat nih. Nah, biasanya kan gue itu keluarnya habis subuh nih ya, ceritanya gue cerita. Tapi pas habis sholat subuh itu gue ada beres-beres dulu lah gitu kan, beresan, sarapan dan lain. Jadi gua tuh keluar jam 8 yang nggak biasanya gua itu sambil gua nyemprot lah, kata gua kan, sambil gua nyemprot jam 8 gua keluar, yang biasanya habis subuh gitu kan. Gua nyemprot, dan di situ malah yang biasa gua keluar habis subuh malah dikit, cuman memang argonya lumayan. Tapi ini kok keluar jam 8 tapi
gimana gitu ya, jadi nambah gacor gitu, aneh ya. Tapi gue bukan menyarankan untuk keluar siang ya, sekali lagi gue tetap berprinsip bahwa keluar pagi itu lebih bagus dan lebih dianjurkan. Nah tapi coba mungkin kalian yang biasanya keluar subuh nih ya kan, biasanya keluar subuh, coba nih selama 2 bulan mungkin udah keluar subuh terus, atau sebulan udah keluar subuh terus, coba kalian ulur dikit waktunya, jajal gitu ya, karena itu yang gue lakuin. Jadi nggak ada salahnya buat dijajal gitu kan. Karena yang pertama tadi gue pindah tempatnya lumayan jauh dari Gading Serpong ke Alam Sutra yang biasanya gue nggak pernah ngambil di situ gitu kan. Yang kedua juga gue ngulur waktu dan sampai gue selesaiin. Terus jadi cara ini bisa dilakukan kalian bagi prioritas apapun itu ya. Jadi semua layanan bisa dicoba gitu kan, nggak ada salahnya buat ngecoba. Jadi jika ada kawan-kawan kalian di sekitar kalian itu mempunyai trik-trik apa mungkin pendapat supaya akun kita dapat orderan, ya bisa kalian lakuin. Yang penting trik itu tidak mungkin menyesatkan, yang kedua juga enggak merugikan kita, apa perlu bayar, apa perlu itu gitu kan. Yang penting itu aja. Nah terus gue ngingetin sekali lagi buat rekan-rekan semua, ini titik dan tuyul-tuyul mulai berkeliaran lagi ya. Jadi di sini gue pernah beberapa kali ngeliat di grup Facebook, grup apa aja itu ada seseorang yang posting masalah root HP, posting masalah masang tuyul. Itu gue tanya adminnya tuh kemana gitu loh, kayak nggak peduli gitu ya. Jadi kayak nggak diurusin gitu ya. Nggak, kalau seandainya gue pribadi kalau nemuin gitu, kalau gue bisa ngapus tuh postingan pasti gue hapus. Nah tapi ini adminnya tuh nggak ngapus dengan mungkin aja ada yang beralasan seperti jangan matiin rezeki orang gitu kan. Mungkin dia cari rezekinya dari situ. Oke, dia cari rezekinya di situ, tapi dia mematikan rezeki orang-orang. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena buat orang-orang yang jasa masangin tuyul atau fake GPS atau mood, itu nanti efek sampingnya yang masang tuh udah bayar ke mereka dan akunnya kena putus mitra. Itu bahkan lebih mematikan rezeki orang lagi dibanding kita ngapus postingan yang berbau masang tuyul atau fake GPS ya. Nah tapi sekali lagi, kalau untuk kawan-kawan semua, seandainya ada kita ngelihat orang yang pakai tuyul atau fake GPS atau apalah itu memang kita nggak peduli gitu ya. Jadi jangan kayak kan ada yang waktu udah lama sih viral dulu kan. Jadi ada ojol pakai tuyul ketahuan terus ditempeleng gitu ya. Itu kita nggak ada hak, itu nggak apa-apa. Gue juga sering kok nemuin orang pakai tuyul tuh, kita nggak berhak untuk menghakimi dia atau memarah-marahi dia, nggak berhak. Karena gue juga nggak pernah takut untuk bersaing sama orang tuyul tuh, nggak apa, malah berkawan nggak apa-apa. Cuman mungkin ada baiknya mungkin kita nasihati secara berdua, nanti kena putus mitra dan lainnya. Tapi sisanya itu kita serahin nama dia mau enggaknya. Tapi kita nggak berhak kayak nempeleng segala macam. Itu yang nempeleng PA sih itu, kalau gua lihat beritanya kan, itu hak mereka lah, mau pakai ini mau pakai itu terserah. Cuman buat rekan-rekan semua jangan tertipu daya ataupun jangan terhasut mau make seperti itu. Pertama, kalian gak menghargai mungkin rekan-rekan yang berjuang gitu kan. Contohnya yang nongkrong udah seharian di sana, kalian pakai tuyul. Yang kedua juga kalian tidak menyayangi akun kalian ke depannya. Mungkin sehari 2 hari, seminggu 2 minggu akun kalian aman, tapi histori kalian nanti di sistem pasti udah terdetek bahwa udah pernah pakai fake GPS. Suatu saat ada pemutus mitra atau apa sistemnya sedang pembersihan apapun itu, akun kalian bisa terkena putus mitra. Nah itu dia yang dijaga-jaga. Jadi mohon buat mungkin ada admin Facebook dan lain-lainnya yang nonton video gue ini, tolonglah kalau ada postingan yang berbau seperti itu langsung dihapus aja gitu kan, biar kawan-kawan yang lain itu nggak kena hal seperti ini. Karena pada saat kita anyep, driver ini anyep, sugesti dan mungkin hayalan tuh tinggi. Contohnya ada orang yang nawarin gini bisa jadi gacor, pasti kita pengen gitu kan. Jadi ketika kita anyep tuh kita pengen ngelakuin segala sesuatu, ngalalin segala cara biar bisa jadi gacor. Nah itu yang gue takutin rekan-rekan, udah banyak korban dari pemasang fake GPS itu, udah banyak korban kena putus mitra. Nah itu gue kasihan banget. Mungkin orangnya ngomong jangan mati rezeki orang itu jual begini jasa ini ya, tapi dia sendiri tanpa dia sadari, dia sendiri lebih mematikan rezeki orang, bahkan lebih dari satu, bahkan mungkin ribuan orang-orang yang udah pasang fake GPS udah kena putus mitra. Nah itu kita hindari semua. Jadi mungkin sekian video gue pada malam hari ini, sampai bertemu di video selanjutnya, dan mohon maaf jika ada salah kata. Bukan bermaksud menggurui di setiap video gue, melainkan hanya melontarkan sudut pandang dan pendapat gue di lapangan. Dan yang pasti jika kalian punya pendapat lain, jangan segan-segan buat di kolom komentar kalian tinggalin pendapat kalian dan saran kalian seperti apa. Dan sampai jumpa, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.